Mati gitu. Biasa mungkin. Gak tampung. Gak tampung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Shari'ul Ibad. Mari sampai wal maqalatu ats-tsaniyah asyar halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ats-tsaniyah asyar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la saghirata ma'al israri. Ora ono dosa cilik ma'al israri iku maujo ma'al israri sertane melanggengi, atau istilahnya tidak ada ya dosa kecil ya tapi dilakukan secara terus menerus. Fa innaha bil muwadhabati 'alaiha ta'dhumu fatabshiru kabiratan. Dosa kecil itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Jika kita terus memandang dosa kecil dan dosa kecil itu kita lakukan, maka dosa itu akan menjadi besar. Wa aidan innaha 'ala 'amhi istadama tasiruhu kabiratan fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiatan. Dan dosa besar ya, dipandang besar jika apa? Bisa kita tidak bertobat atau disertai dengan mohon ampun. Nah, wis ini gimana maksudnya? Di sini dosa kecil itu ya dipandang sebelah mata. Misalkan kita memandang dosa kecil, tapi kok kita mau melakukan dosa kecil itu secara terus menerus, kan dosa yang kecil-kecil itu akan menjadi besar. Nah sebaliknya, jika dosa besar, jika kita menganggap itu dosa besar dan ketika kita tidak melanggengkan, artinya tidak terus-menerus melakukan dosa besar, maka dosa besar itu bisa menjadi berkurang. Manakala apa? Manakala kita bertaubat atau beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Sama ketika ceritanya sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Sa'ad ya, namanya sahabat Sa'ad, ketika berjalan ya, di perjalanannya ternyata para sahabat itu disuruh mengumpulkan barang-barang di sekitarnya. Barang apapun itu, tengkorak, semuanya, mulai dari
misalnya tengkoraknya binatang, kayu dan sebagainya disuruh menumpuk jadi satu. Nah, diibaratkan Rasulullah seketika sudah terkumpul, maka lihatlah para sahabat, ini adalah bentuk dari cerminan dosa-dosa kecil. Ketika kita masih melakukan terus menerus dosa kecil itu, maka akan menjadi tumpukan, dan ketika sudah menjadi tumpukan maka dosa itu akan kelihatan besar. Nah, maka kita di dalam kehidupan ya disuruh apa? Disuruh untuk menjaga bagaimana kita tidak boleh dan jangan sampai kita nanti ya terlalu meremehkan dosa-dosa kecil hingga dosa kecil itu menjadi besar. Nah, terkadang ya dari dosa-dosa kecil itu ya kemurkaan Allah itu timbul dari dosa-dosa kecil. Nah, maka kita coba sehari-hari ya kita coba untuk selalu menjaga bagaimana diri kita ini tidak berbuat dosa kecil apapun. Ya sudah, ketika kita melakukan perbuatan kesalahan ya segera memohon ampun kepada Allah. Agar apa? Agar dosa itu tidak menumpuk dan menjadi gunung dan menjadi besar. Au ay taubati bi syurutiha ya. Fa inna taubata tahmu atharul khati'ah. Wa in kanat kabiratan rawa hadza hadits Al-Ta'ani anil Abbas li anna taqdimal jumlatil akhirah anil awal. Termasuk dosa kecil itu ya ketika kita lakukan secara terus menerus ya maka akan menumpuk ya, dan jika dosa besar itu sudah kita sertai dengan taubat maka secara tidak langsung ya wa inna kana kabiratan ya termasuk apa? Termasuk kita sudah bisa menghapus dosa tersebut. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan dengan para sahabat, dalam perjalanannya tiba-tiba berhenti ya, ketika memandang, ketika mendengar ada cerita orang-orang di alam kubur. Yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Thumma qala ya Rasul, kenapa jenengan kok berhenti di dalam area sini? Sahabat belum bisa mendengar, Rasulullah hanya bisa mendengar. Dan seketika Rasulullah itu melihat dua orang yang ada di dalam kubur. Yu'adzabani, diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya Rasul dua orang ini kok sampai diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ma yu'adzabani fi kibarin. Dua-dua orang yang ada di dalam kubur ini tidak melakukan dosa besar, gak pernah melakukan dosa besar. Tumakola dijelaskan oleh Rasulullah, karena ahaduhuma la yastari min qawli. Yang pertama, orang tersebut kenapa kok sampai diazab oleh Allah? Karena sering melakukan dosa kecil, yaitu apa? Tidak bisa menjaga najis dari bau, dari lubang kita, atau dari najis kencing kita. Maka itu adalah dosa-dosa yang kecil.
remeh kelihatannya. Tapi kenapa kok sampai dikisahkan oleh Rasulullah di situ dia mendapatkan azab di alam kubur. Nah, maka ketika kita menjaga najis, ya, termasuk najisnya kencing, maka kita harus bisa bisa menjaga itu sebisa mungkin. Ketika kita kencing ya sudah. Maka ada yang mengatakan ini agak rusuh ya. Ada yang mengatakan misalnya ketika kita ingin najisnya itu bersih ya harus ketika kencing ya minimal di pelurut ya, di pelurut itu sekali aja, coba balik ya, seperti itu. Nah, maka di sini bisa menghilangkan najis karena khawatir ketika nanti masih ada sisa-sisa tersisa. Kan pernah ya, memang pasti merasakan ketika sudah selesai kencing tapi kok ternyata masih ada sisa bukan. Nah, seperti itu. Nah, ketika seperti itu ya saya mencoba sucikan dengan benar-benar yang suci. Nah, ini adalah dosa kecil, tapi kok sampai disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bukan hanya kencing, tapi dosa-dosa yang lain ya. Ketika kita hendaknya sholat itu ya kan harus dalam keadaan suci. Nah, misalkan baju yang kita pakai terus ada yang terkena najis, kita sudah tahu tapi masih dipakai untuk sholat, ya sudah, berarti kan sholat kita batal, percuma nanti. Nah, maka sebisa mungkin kita menjaga dari perbuatan-perbuatan yang dosa yang kecil itu. Nah, lalu sahabat bertanya lagi kepada Kanjeng Nabi, lalu yang kedua apa ya Rasulullah? Kanal akhir yang sibit namimah. Nah, yang terakhir yang kedua itu dia disiksa oleh Allah gara-gara an-namimah, adu domba. Nah, adu domba itu ya seperti apa? Adu domba itu bukan berarti diadu ya, tapi sering gosip ya, sana sini menebar orang sehingga orang itu menjadi tidak suka dengan orang yang lain. Lah, ini adalah an-namimah. Padahal lisannya itu ya bukan berarti ngelokno wong sampai memaki-maki boten, tapi hanya pengantar isu itu loh. Ya, jadi pengantar isu itu ya bisa membuat siksa kita nanti di alam kubur. Misalkan ngomong ke tonggo kono ini ya, padahal hanya ngomong-ngomongan biasa. Nah, dengan cara yang menimbulkan adu domba atau dengan kesirikan kita sirik hati ya, orang yang tetangga kok kaya. Nah, hanya kita membuat gosip di situ. Nah, maka itu termasuk adalah bagian dari adu domba, nggak boleh. Nah, ini bisa disiksa nanti di alam kubur. Maka sebisa mungkin jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa kecil, karena ketika dosa kecil itu kita remehkan, disitulah akan bersemi dosa-dosa besar. Iling-iling. Sebisa mungkin kita ketika melakukan dosa yang segera kita untuk bertaubat. Maka penting kita beristighfar setiap waktu. Ya, nganggur istighfar. Walaupun nggak terucap, nggak seperti istilahnya, nggak harus kita ucapkan secara keras, astagfirullahaladzim. Tapi boleh di momen-momen jenengan misalkan kita istiqomahkan untuk beristighfar sebelum sholat maghrib. Nah, itu
istiqomah bagus sekali ya, karena bisa istilahnya menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Tapi ketika kita di dalam perjalanan atau apa, daripada kita ngelamun, ya sudah kita beristighfar. Wal maqalatu atsaniyah asyar hammul 'arif tsana. Ini membahas makalah yang ke-13 ini membahas tentang orang yang hammul 'arif, orang yang ma'rifat ya. Tingkatan orang yang ma'rifat iku ya apa? Ay muradul 'arifillah as-sana'u 'ala Allah ta'ala bijamil sifatihi. Orang dikatakan orang yang ma'rifat itu adalah orang yang apa? Ay muradul 'arifi bisana 'ala Allah bijamil sifatihi, selalu dan ingin di dalam keinginannya hanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah orang yang ahli ma'rifat. Sulit jadi tingkatan orang yang ahli ma'rifat. Terkadang kita ibadah ya, itu masih ingin mendapatkan bukan hanya pahala, misalkan kita ibadah ya, biar nanti masuk surga, biar nanti ketika kita bertakwa misalkan kita akan terbebas dari apa? Terbebas dari neraka. Kita hidup di dunia juga ketika kita melakukan takwa dengan sungguh-sungguh, maka kita akan dijamin rezekinya oleh ya boleh, cuma tingkatan itu belum sampai ma'rifat. Kalau orang sudah ma'rifat itu merasa dirinya itu apa? Muraqabah. Ya, muraqabah itu berarti selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekat dengan Allah. Bukan hanya muraqabah, tapi orang yang ma'rifat itu selain muraqabah juga harus muhasabah. Artinya muhasabah berarti selalu mengevaluasi dirinya untuk berbuat apa lebih baik. Nah, ketika muhasabah berarti ngonceni, berarti mencari kesalahan yang ada dalam dirinya. Dan yang paling akhir itu puncaknya ma'rifat adalah ridho Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini angel ya, karena kita harus bisa melakukan itu ya. Kemudian wahabbuz zahidud du'a ay muradal muradi an zaid ala qadril hajah minat dunya bi qablihi du'a. Nah, yang kedua ini adalah orang yang zuhud. Wong sing zuhud itu wong sing ya apa? Orang yang zuhud itu adalah orang yang berpaling dari keinginan dunia. Artinya gak ngarep-ngarep kehidupan dunia. Tapi apa orang yang zuhud itu adalah selain berdoa kepada Allah dan tawadhu kepada Allah, maka dia masih memohon untuk kebaikan apa yang ada pada dirinya. Itu adalah orang yang zuhud. Artinya masih mengharap bahwa saya di dalam dirinya pengen dan sangat ingin diberi balasan oleh Allah. Diberi balasan oleh Allah itu memang dia meninggalkan senangan dunia, tapi di balik itu masih mengharapkan apa? Bukan ridho Allah, tapi mengharapkan imbalan dia masuk surga. Nah, ini adalah tingkatan orang yang zuhud.
Lianna hammal arifi rabbuhu la thawabu wal jannah. Orang yang arif, orang yang makrifat itu apa istilahnya? Bertujuan untuk memikirkan apa istilahnya? Memikirkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pahala ya, bukan ganjaran, la thawabun, bukan ganjaran, walal jannah, dan bukan surga. Nah, ini adalah orang yang marifat. Terserah Allah mau masukkan saya ke surga, ke neraka, yang penting Allah sudah ridho. Nah, ini adalah orang yang marifat. Wa haqqu zahid nafsuhu ay manfaatu nafsihi minadz thawabi wal jannati wa furriqa baina man himmatul khulu wa himmatul raf'ul sudur. Kalau orang yang zuhud ya masih memikirkan kemanfaatan dirinya, yaitu apa? Minadz thawabi wal jannati, yaitu masih memikirkan pahala dan memikirkan surga. Perbedaannya lagi ketika orang zuhud itu himmatul hulul wa himmatul raf'us sudur. Zuhud itu masih menginginkan apa? Misalkan masuk surga, nanti apa? Himmatul hulul ya, termasuk menginginkan bidadari yang ada di dalam surga. Nah, termasuk lagi memikirkan dirinya untuk tirai-tirai istilahnya kebaikan yang ada dalam dirinya. Istilahnya gampangannya itu ya, kalau zuhud memang dia masih menginginkan pahala-pahala dari Allah atau ganjaran dari Allah. Nah, tapi ganjaran tersebut diminta dan akan diberikan ketika nanti di akhirat. Memang orang zuhud itu meninggalkan dunia tapi menginginkan kebaikan di akhirat. Kalau orang yang ma'rifat beda. Kalau ma'rifat itu ya, apapun terserah, yang penting kita ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridho kepada Allah. Nah, kalau zuhud masih ada imbalan, nggak pengen merasakan kebahagiaan di dunia, tapi dia pengen merasakan kehidupan di akhirat. Contohnya mengharapkan bidadari di surga. Wis gak apa-apa wis, aku gak pacaran, yang penting menang aku iso kendaan surga. Mungkin seperti itu. Ya, wis gak apa-apa wis, ya, saya bisa menahan maksiat, tapi nanti saya dari Allah dikasih bidadari sing wahyu misalnya seperti itu. Jadi masih mengharapkan apa istilah imbalan dari apa yang dilakukan, tapi bukan di dunia, tapi di akhirat. Wal maqalatu ar-rabi'ah asyar, maqalah yang ke-14, an ba'dil hukama ay atibba'il qulub wa hammul awliya man tawahhama anna lahu waliyan awla min Allah qalat ma'rifatuhu billah. Makalah yang selanjutnya ini menerangkan tentang barang siapa yang mengenal apa istilahnya, mengenal musuhnya ya. Mengenal musuhnya itu lebih kejam dibanding dengan nafsunya, maka baru apa istilahnya, qalat ma'rifatuhu billah ya. Maka dia baru sedikit yang mengenal pada dirinya sendiri.
Wa makna dhanna anna lahu nasiran aqraba minallah wa aksaru nusratan minhu. Fa innahu lam ya'rifallahu ta'ala wa man tawahhama annahu aduwan a'ta min nafsi. Dan barang siapa yang mengira ya bahwasanya dirinya itu mempunyai apa istilahnya, penolong ya, lebih dari yang mumpuni dibanding Allah, maka baru sedikit ia mengenal Allah. Ini menerangkan tentang orang yang tidak bisa memahami dirinya, bahwasanya hawa nafsu itu jauh lebih dahsyat dan lebih jahat dibanding dengan musuh-musuh yang lain. Lah hawa nafsu itu berada dalam diri kita masing-masing, karena dengan nafsu ya akan menghantarkan orang ke dalam kejahatan. Ya, berarti musuh terbesar di dunia ya bukan orang lain, tapi ya diri kita sendiri, adalah hati kita atau nafsu kita. Ketika kita bisa menahan hawa nafsu, ya sudah, maka kita menang untuk apa? Perang dalam diri kita. Bukan musuh, dikatakan musuh terkuat itu ya bukan orang lain, tapi ya ketika kita mampu menahan atau melawan dari hawa nafsu untuk apa? Kejelekan. Nah, yang kedua ini sopo wonge ya, yang apa istilahnya dhonna siron ya, dia berharap ya, lebih terhadap orang lain yang bisa menolong. Lam ya'rifallahu ta'ala, maka sejatinya dia itu tidak paham ya, tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan ya, contoh, terlalu berharap kepada orang lain itu tidak boleh, ngaruh-ngaruh ya kepada Allah ya. Maka di sini misalkan kita mau melakukan sebuah usaha atau mau melakukan sebuah kegiatan ya, pengen kita misalkan masuk kepada angkatan, masuk kepada istilahnya kampus atau masuk kepada perguruan tinggi atau diterima kerja, sama saja. Nah, ketika kita mohon pertolongan kok dalam diri kita itu masih ada sifat apa? Ngarep dari orang ya. Istilahnya mengharap bahwasanya kita akan ditolong orang tersebut. Nah, maka kita tidak boleh. Harus kita tetap apa? Mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memohon pertolongan ya, kok lewat orang dan kita sampai mengira bahwasanya mempunyai penolong lebih mumpuni dibanding Allah, maka sejatinya diri kita itu belum sama sekali mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'ta min nafsihi qalat ma'rifatuhu bi nafsihi. Barang siapa yang mampu ya, yang menduga adanya seorang penolong yang lebih dekat dengan Allah dan lebih bahaya ya, dan lebih banyak pertolongannya, nah, maka sejatinya ya dia itu ya, tidak bisa menahan dari maka harus benar-benar bisa kita mengenali diri kita. Aiman dhanna annahu aduwan aqwa min nafsihi amarati wala wamihi fa innahu lam ya'rif nafsuhu.
Ketika hawa nafsu, ya, ketika kita bisa mengenali diri kita, maka sejatinya kita tahu bahwasanya musuh terbesar itu ada di dalam diri kita. Maka sebisa mungkin kita menjaga diri dari perbuatan tadi, ya, makalah yang sebelumnya dosa-dosa kecil tersebut, dan sebisa mungkin kita juga kenali diri kita. Kita harus lawan apa? Hawa nafsu, kejelekan yang ada dalam diri, sehingga kita tergolong hamba-hamba Allah yang benar-benar takwa. Kalau zuhud boleh-boleh saja, cuma tingkatan kita itu masih tingkatan orang yang seperti apa? Orang yang awam kah? Atau orang yang sudah zuhud kah? Masih mengharap imbalan dari Allah, atau bahkan kita sudah ma'rifat? Hanya Allah dan Tuhan yang tahu dan bisa mengukur dirinya kita sendiri. Maka kejahatan terbesar, musuh terbesar ya ada dalam diri kita. Ya nafsu kita, ya kemalasan kita mungkin, atau hati kita. Misalkan kita mau beribadah tapi hati kita menolak, atau ada rasa tidak puas dalam hati kita karena kita sudah beribadah begini-begitu tapi belum bisa mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, maka ini perlu kita pertanyakan seperti itu. Dan kita harus yakin bahwasanya pertolongan Allah itu adalah sebaik-baiknya pertolongan. Jangan sampai kita punya anggapan bahwasanya mengira ada yang lebih mumpuni yang bisa menolong dibanding Allah. Maka ketika kita punya persepsi seperti itu, maka kita baru sedikit, ya, istilahnya qalilun, ya, baru sedikit kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu al-khamisata asyar wallahu a'lam bis-shawab. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad